Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 dari angkatan 28 kelompok 1 sub kelompok 2. Jauh pulau dari Malaka. Pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah presentasi dibuka. Semoga semuanya mendapat berkah. Perkenalkan, saya Nur Aina Fitriani akan menjelaskan tentang literasi digital. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Pilar literasi digital, kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIC, serta sistem informasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Budaya menggunakan digital atau digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIC. Etika menggunakan media digital atau digital ethics, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu aman menggunakan media digital atau digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Namun, di sisi lain juga dapat menjadi sumber masalah, antara lain adanya informasi hoax, perundungan dunia maya atau cyberbullying, ujaran kebencian, pornografi, dan konten negatif lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Efriantia Syaraka. Saya akan memaparkan mengenai pelaksanaan literasi digital. Literasi digital memiliki 4 pilar wajib yang terdiri dari etika, budaya, keamanan, dan kecakapan dalam media digital. Salah satu dari keempat pilar tersebut adalah etika bermedia digital, yang mana merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau etika berinternet dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 dasar etika bermedia digital, diantaranya 1. Pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. 2. Pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan seperti pornografi, perundungan, dan lain-lain. Ketiga, pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Keempat, pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Triyuliandari. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang manfaat dari literasi digital. Sebagai generasi yang tidak dapat lepas dari dunia digital, tentunya kita dapat merasakan berbagai manfaat dari literasi digital. Yang pertama adalah dapat memperoleh informasi dengan cepat. Dengan literasi digital, kita mampu menggunakan teknologi yang membuat kita dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat dibandingkan dengan harus mencari melalui buku. Yang kedua, kita dapat belajar dengan lebih cepat. Contohnya, apabila kita ingin belajar bahasa asing. Nah, ketika kita mencari tahu arti dari suatu kata, akan lebih cepat dengan menggunakan internet atau bantuan aplikasi daripada harus belajar melalui media cetak. Yang ketiga, akan menghemat uang. Kemampuan menggunakan internet dapat membantu penggunanya untuk memperoleh informasi dengan gratis. Selain menghemat uang, tentunya juga dapat menghemat waktu. Yang keempat adalah mempermudah komunikasi. Mampu menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Line, dan lain-lain yang dapat mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, kita dapat mengetahui cara menjaga privasi dalam dunia online. Literasi digital membantu kita untuk lebih pandai dalam menjaga privasi, juga membantu kita untuk mengetahui batas dalam menampilkan identitas online untuk menghindari segala sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan data untuk pinjaman online dan sejenisnya. Selanjutnya, kita dapat memahami segala jenis cybercrime.
Dengan literasi digital ini memberi pengetahuan kepada kita dalam melakukan self-filtering guna menghindari segala bentuk kejahatan. Nah, yang terakhir adalah mengenal ciri-ciri situs atau konten palsu. Literasi digital menuntut kita untuk menjadi pengguna teknologi yang cerdas. Dalam hal ini, dapat memilah mana informasi yang benar sesuai fakta dan mana yang hanya karangan belaka atau hoax, sehingga dapat membantu kita agar terhindar dari segala jenis penipuan online. Saya Dina Najmina, saya akan memaparkan tentang kendala dan tantangan yang dihadapi pada era literasi digital. Yang pertama, kurang meratanya akses internet di berbagai wilayah Indonesia. Ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengaplikasian berbasis teknologi di era literasi digital ini. Selain itu, keragaman kondisi sosial ekonomi di berbagai daerah merupakan kendala struktural yang menghambat peningkatan literasi digital. Pada saat ini, internet masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, Indonesia masih rendah literasi, menjadi faktor penting yang menyebabkan rentannya masyarakat terhadap hoax dan misinformasi maupun sisi-sisi gelap internet seperti fenomena cyberbullying, predator seksual, maupun penipuan online. Pemerintah perlu meneruskan upaya yang terstruktur untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di Indonesia, untuk memperkecil kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang kedua, tantangan yang dihadapi era literasi digital. Literasi digital setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, tantangannya yaitu adalah arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini, literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, serta memilah dan memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua, konten negatif. Konten negatif juga menjadi masalah tantangan era literasi digital ini. Contohnya, konten pornografi, isu sara, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat, serta mana konten negatif. Saya Ayu Luding Santi akan memaparkan materi terakhir terkait dengan peluang literasi digital. Apa saja peluang dari literasi digital? Di antaranya adalah melakukan pembelajaran secara daring, entah itu bisa menggunakan Zoom, Classroom, dan juga Google Meet. Lalu yang kedua, kita dengan literasi digital bisa melakukan evaluasi pembelajaran secara online, seperti dengan menggunakan sistem CAT ataupun penggunaan Google Form. Selanjutnya, ada juga banyaknya webinar ataupun kelas pelatihan yang bisa diikuti untuk mengembangkan berbagai macam keahlian yang dimiliki. Yang keempat adalah bisa menggunakan media sosial untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan baik sebagai bentuk laporan ataupun media promosi. Dan yang kelima, dengan adanya literasi digital, kita bisa menggunakan aplikasi meeting untuk melakukan kegiatan meeting maupun berbagai macam koordinasi. Selanjutnya adalah dengan menggunakan literasi digital, kita bisa memunculkan berbagai macam usaha-usaha secara online. Dan yang terakhir, dengan adanya literasi digital, kita bisa memberikan pelayanan permohonan usaha secara online. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.